Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dzalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka fahma ulama'ika al-amilin wa ilhama awliya'ika as-salihin. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita terus tingkatkan syukur kita kepada Allah yang selalu terus melimpahkan karunia nikmatnya kepada kita. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan, kemudahan untuk mensyukuri sehingga nikmat tersebut terus abadi untuk kita baik di dunia ataupun di akhirat. Kita lanjutkan, kita ada renungan hikmah kita pada saat ini adalah hikmah yang ke-49. Bunyinya begini: agar hatimu selalu tentram dan rela dalam menerima cobaan dan ujian dari Allah. Ingat, di sana ada orang yang merindukan keadaan seperti dirimu karena begitu berat cobaan dan ujian mereka dibanding dengan yang engkau terima, dibanding dengan yang engkau alami. Jika engkau sakit, di sana ada orang sakit yang lebih parah darimu. Jika engkau fakir, di sana ada orang yang lebih fakir dari dirimu. Ada kadang seorang hamba Allah, seorang hamba diuji oleh Allah. Dengan ujian yang berupa kekurangan. Kekurangan di dalam harta, kekurangan nyawa, kekurangan kesehatan. Dan di saat seseorang mendapatkan ujian semacam ini, kadang mudah ada yang terpuruk, sehingga tidak bisa menerima apa yang Allah berlakukan kepadanya. Tentu itu semua daripada kelemahnya iman, kurangnya iman. Nah, di samping kita di saat mendapatkan ujian-ujian, dan semoga Allah menjauhkan kita dari ujian-ujian seperti itu. Dan siapapun dari kita yang tertimpa ujian, semoga Allah memberikan kekuatan untuk bisa menjadi hamba yang lulus dengan ujian tersebut. Nah, ada seorang hamba yang diuji dengan kekurangan. Karena kurangnya iman tentunya, sehingga dia menjadi orang yang terpuruk. Memang di sana para ulama, Imam Ghazali mengatakan agar hatimu penuh dengan ketenangan, karena kegelisahan yang kau alami atau apa saja, dan kegelisahan tentunya itu adalah akibat dari sebuah sebab dan dari sebab-sebab yang bermacam-macam. Sebabnya yaitu tadi, karena tertimpa musibah lalu dia kurang iman menjadi gelisah. Nah, memang di sana disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah untuk mengobati semua tidak ada lain kecuali dengan memperbanyak zikir, membaca Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hati akan tenang.
Akan tambah iman kalau mendengar firman-firman Allah. Sejuk hati, iya itu. Maka terapi ini harus. Siapapun di antara kita yang mudah putus asa atau merasa terpuruk di saat diuji oleh Allah, maka banyaklah mendekat kepada Allah dengan memperbanyak zikir. Siapapun Anda, semoga Allah membebaskan kita semua dari ujian-ujian semacam ini. Siapapun Anda yang miskin, ketahuilah, sejukkan hatimu dengan berzikir. Yang diuji dengan sakit, berbanyaklah dengan menyebut nama Allah. Agar semakin kuat iman di dalam hati, dan di saat iman di dalam hati kuat, maka ketahuilah, ia tidak pernah akan menganggap musibah sebagai musibah. Bahkan bisa berubah menjadi syukur kepada Allah. Dari gelisah, dari gundah, dari merasa terpuruk menjadi bersyukur karena kuatnya iman di dalam hatinya. Ini dengan zikir. Akan tapi di sana cara zikir dan cara fikir. Dan Nabi mengajarkan kita berfikir, memahamkan akal kita. Maka Nabi mengajarkan kalau urusan akhirat, lihatlah kepada orang yang di atasmu. Urusan dunia, lihatlah semua orang yang ada di bawahmu. Dunia itu macam-macam, kesehatan, kekayaan, tahta, segala macam. Maka urusan akhirat hendaknya kita melihat orang yang di atas kita agar kita segera menyusul. Kenapa orang itu kok bisa banyak beribadah? Kenapa orang itu bisa banyak berderma? Secara zahir akal, gajiku lebih gede dari dia. Kebutuhanku pun juga tidak lebih banyak dari kebutuhannya. Tapi kenapa aku tidak bisa banyak bersedekah? Berpikir. Kebaikan melihat orang lain yang lebih dari kita. Tapi urusan yang secara zahir adalah kekurangan, hendaknya kita melihat yang di bawah kita. Sehingga di saat seperti itu mudah bagi kita menghadirkan syukur. Dan kita tidak akan mudah merasa terpuruk, itu fikir. Maka tidak cukup maka zikir sebetulnya sudah sangat cukup. Akan tapi begitu Nabi mengajarkan kita harus menggunakan fikir. Berpikir menggunakan akal kita. Lihatlah dia, suruh berpikir, biarpun kita belum bisa nanti sambil berzikir tentunya. Dia lebih miskin dariku, tapi kenapa setiap hari ceria, ria, nggak pernah berkeluh kesah. Aku lebih banyak duitnya dari dia, kenapa aku banyak berkeluh kesah? Yang diuji dengan sakit, lihatlah orang yang di sana ada yang lebih sakit dari dia. Ada mungkin seorang diuji oleh Allah dengan sakit paru-paru, mohon maaf. Ada orang sakit paru-paru, kemudian sakit gigi lagi. Ada orang punya sakit paru-paru, gigi, ada tambahan jantung, ada lagi. Ada macam-macam. Ada orang sakit, dia sakit jantung, sakit darah tinggi, segala macam. Ternyata di sana ada orang sama sakitnya dengan surah plus, istrinya juga sakit. Loh, masih kan? Kita harus berpikir begitu. Supaya reda hati kita. Tapi tadi ahli iman dengan berzikir selesai. Bahkan kalau sudah puncak, itu imannya iman yang kuat, iman yang sudah martabat tinggi, di saat diuji oleh Allah dengan penyakit dan sebagainya adalah kalimat syukur, puji syukur ya Allah kepadamu telah kau berikan kepadaku penyakit. Nah ini makom. Yang gak boleh minta, mensyukuri ya. Mensyukuri dari sisi lain bahwasanya kalau orang diberi oleh Allah rasa sakit, maka sesungguhnya karena Allah ingin menghapus dosanya, bersyukur dia. Atau karena Allah ingin mengangkat derajatnya, bersyukur dia. Karena Allah ingin memberikan kepadanya pahala yang berlipat-lipat nanti, bersyukur dia. Karena sadar makna itu. Sehingga kalau orang sudah seperti itu, mana ada kelihatan gelisah di hatinya. Dan sungguhlah ini kita harus kembalikan semuanya kepada Allah. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah bukan di saat badan sehat. Akan tapi ternyata kebahagiaan yang sesungguhnya di saat hati kita sehat. Hati sehat. Ada orang kelihatannya badannya sehat, makan enak, segar bugar, Masya Allah. Tapi ternyata hatinya itu adalah selalu setiap saat tercabik-cabik dengan penyakit di dalam dirinya. Apa itu? Ada dengki kepada tetangga. Benci kepada sesama. Masya Allah, kelihatannya segar bugar dia. Tapi ngeliat tetangganya bangun rumah, nasib buruk itu manusia. Hati. Termasuk di antaranya tadi, merasa terpuruk, marah dengan Allah. Sehingga sakit yang dirasakan, ujian yang Allah timpakan, cobaan yang Allah berikan tidak menjadikan dia terangkat karena dia marah kepada Allah. Maka ada makom yang sangat tinggi namanya makom sabar. Pahalanya terserah. Kalau ibadah kan ada hitungannya secara zahir.
Dilipat gandakan 10 kali menjadi 700 dan seterusnya. Tapi kalau sabar suruh seolah-olah begini, Allah seolah-olah berkata pada hambanya, hei hambaku, engkau aku uji ternyata engkau sabar. Sekarang imbalannya engkau minta apa? Bebas. Nah seperti itu. Nah caranya ini tadi menggunakan fikir kita. Siapa kita? Saya diuji oleh Allah dengan ujian begitu. Adakah yang lebih parah dari ini? Ada. Nah kalau kita bisa melihat orang yang diuji lebih dari kita, maka mudah bagi kita untuk bisa merasa lega. Makhluk istimewa, terkasih, tercinta di hadapan Allah, baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau mendapatkan ujian tidak main-main. Bahkan beliau pernah mengatakan, kalau engkau tertimpa musibah, seberat apapun musibahku, coba kau lihat apa yang Allah timpakan kepadaku, ini saya akan ringan musibahmu. Baginda Nabi, kalau sakit, sakitnya lipat. Nah ini mengasah bahwasanya di sana ada orang yang ternyata dia sangat dicintai oleh Allah, diuji oleh Allah. Nabi pernah sakit. Jadi kalau seorang hamba dikasih sakit bukan karena Allah membencinya, bisa jadi karena ingin diangkat derajat. Nabi Muhammad sakit. Bahkan kalau lagi demam, panas itu Masya Allah, Sayyidat Aisyah itu mengambil kain, ditempelkan langsung mengering, begitu kuatnya panasnya, demamnya baginda Nabi. Nah seperti itu. Belum lagi yang ada di kiri kanan kita. Maka kalau kita merasa sakit, lihat ada orang lebih sakit dari kita. Mereka bisa tersenyum, mereka bertabah. Subhanallah, kadang-kadang pelajaran ini tidak harus dari orang yang beriman ya. Suatu ketika di saat kita diuji dengan sakit, di rumah sakit, kita harus yang sakit ringan sudah berlalu. Ada seorang non muslim, rupanya dia pernah kerja di Indonesia karena kita berobatnya di luar negeri. Pernah kerja di Indonesia di kedutaan. Dia jadi penjaga atau apa di kedutaannya. Ibu itu cerita, karena senang lihat orang di Indonesia langsung ketemu gitu. Ngobrol, ini betul-betul kiriman dari Allah. Orang yang tidak pernah cerita. Nasihati kita, optimis. Saya ini dibuka perutnya ini, saya dulu dibedah jantung saya, ini saya semua operasi. Saya pernah operasi ini semua. Dia punya operasi 5 atau 6 kali operasi, pernah operasi. Sehat semangat orangnya. Ajib kaget, kita masih dalam keadaan kegelisahan. Allah kirim ini orang yang dia motivasinya hanya ingin sembuh. Bagaimana kita beriman motivasinya ingin selamat di akhirat, kenapa tidak lebih kuat dari orang ini? Maka menjadikan sembuh adalah diri kita sendiri katanya, kita semangat. Betul di bekas perutnya itu. Ada 2 anak kita yang dampingi kita untuk melihat. Subhanallah kirim. Setelah itu, ada yang kunjung seorang ibu. Tiba-tiba kita tidak pernah kenal sebelumnya cerita. Saya punya pengalaman persis seperti ini. Persis kejadian seperti kecelakaan kita. Tapi sekarang saya sudah pulih. Cuman sekarang saya tidak, dia mengatakan saya pulih dan alhamdulillah sembuh. Tidak ada masalah, tidak usah takut. Ini Allah kirim. Dan sebetulnya kita tanpa kiriman-kiriman itu seharusnya sebagai seorang beriman sudah tegar, nggak usah khawatir. Dengan Allah, kalau diuji oleh Allah dengan sakit, Allah akan angkat derajatnya. Tapi ingat jangan minta sakit. Kalau sakit berobat, jangan sombong dengan Allah. Kalau sakit berobat. Menghindar dari penyakit harus. Tapi di saat diuji oleh Allah, subhanallah. Kemarin ada seorang bercerita, istri meninggal dunia karena COVID. Jadi, dia terpuruk. Saya ceritakan. Ada dari keluarga besar, yakni santri dari suami, istri yang meninggal, bukan ya? Istri yang meninggal, anaknya meninggal, ibunya meninggal. 3. Kalau dia hanya istri, yang satu ceritanya dia terpuruk karena istrinya meninggal kena COVID. Akhirnya kita sampaikan bahasa ada seorang suami, istrinya meninggal, plus anaknya, plus ibunya. Dia bisa tersenyum. Sementara meninggalnya orang karena COVID, ini mati syahid, kena khawatir.
Kadang di saat diajak bicara akal mulai rendah seperti itu. Memang kita perlu berpikir, Nabi mengajarkan memikir menggunakan akal kita. Mati syahid. Dan kalau dengan musibah, ada orang yang mendapatkan musibah lebih besar lagi. Tapi sebaliknya dalam urusan semacam ini, kalau kita melihat selalu orang yang lebih di atas dan urusan dunia, kita akan terpuruk. Menjadi orang tamak, menjadi orang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya apa? Hatinya gelisah, hatinya gundah, na'udzubillah. Ini kan penyakit yang luar biasa di dalam hati ini. Karena merasa dia terpuruk terus, seolah-olah tidak menolongnya, seolah-olah atau tidak cinta kepadanya. Ini adalah luar biasa. Tersiksa dia. Suudzon kok kepada Allah nggak tanggung-tanggung. Suudzon kepada sesama manusia saja menjadikan sebab kita capek. Rasa anggap buruk dengan orang yang capek. Dengan Nabi, dengan orang tua, dengan guru. Apalagi dengan Allah Jalla Jalaluhu. Tapi apa sabda baginda Nabi SAW? Ajaban li amril mu'mini. Mengherankan urusan seorang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khair. Inna amrahu kullahu khair. Urusannya seorang mukmin itu baik semuanya. Wala yakunu dzalika illa lil mu'minin. Enggak ada yang demikian itu kecuali bagi orang yang beriman. Apa itu? Wa in asabathu sarra syakar. Asabathu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Kana khairan lahu. Kana khairan lahu. Itu baik baginya. Wa in asabathu dharra. Kalau dia mendapatkan musibah, ujian-ujian, musibah-musibah, sabar, maka dia bersabar. Kana khairan lahu, dan itu baik baginya. Ada orang sakit bertahun-tahun, bahkan prediksi dokter nggak lama-lama. Gara-gara itu mereka gelisah. Ya kita sampaikan, memangnya yang mati hanya orang sakit saja. Kenapa kok kamu gelisah dengan berita kematian yang... Ya kalau betul kata dokter itu ya lumayan kita punya persiapan. Yang repot mati tidak pakai persiapan. Ayo. Dikasih tahu bulan depan persiapan sebulan misalnya. Mestinya bersyukur dong. Kalau artinya jangan bikin gelisah. Ada orang sehat mati langsung ada kok. Ya gitu. Iman keropos terpuruk mendengar berita. Tidak khusnudan kepada Allah. Sementara ada seorang sakit. Divonis sama dokter umur 35 tahun meninggal. Karena waktu itu masih 35-an. Karena 6 bulan kemudian meninggal kata dokternya. Memang penyakit itu menurut kedokteran ya memang penyakit yang parah. Tapi kata gurunya, ta'allam, belajarlah biniyati syifa untuk mencari obat. Maka akhirnya bukan 6 bulan. Dari 35 diprediksi meninggal, ternyata umurnya sampai 84. Kan jauh sekali. Makanya siapapun diuji oleh Allah dengan sakit, khusnudan kepada Allah. Allah yang memberi sakit, Allah yang akan mengangkatnya. Yang diuji oleh Allah dengan kefakiran, jangan terpuruk. Karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Bisa saja esok hari. Kemarin ada orang kaya raya, hari ini 5 tahun yang lalu fakir, sangat fakir. Artinya bisa saja merubah kita, tapi khusnudan kepada Allah. Sampai datang itu berita baik. Apakah kita meninggal dalam keadaan fakir, dalam keadaan sakit? Apakah seseorang itu meninggal dalam keadaan sakit, tapi dalam keadaan khusnudan kepada Allah? Semoga Allah memberikan kecukupan kepada semuanya, sehat semuanya. Maka inilah cara. Ada 2 cara bagaimana kita agar menghilangkan keluh kesah, kegelisahan di dalam hati. Pertama adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyebut nama Allah. Kemudian setelah itu adalah kita memikir, menggunakan akal kita. Dan setelah itu jangan biasa berkeluh, berkeluh kesah yang maknanya semacam tidak terima dengan apa yang Allah berlakukan kepadanya. Sabar akan mengangkat derajat seorang hamba. Kesabaran akan mengangkat derajat seorang hamba. Kemudian lebih dari itu, semua dari kita di dunia ini pasti mengalami ujian. Sebab dunia kadang disebut dengan istilah darul ibtila, tempat ujian. Semuanya akan mengalami ujian hidup di dunia ini. Pasti, nggak mungkin tidak. Urusan kematian kalau kita tidak ditinggalkan pun kita akan meninggalkan. Dan pasti kita suatu ketika ditinggalkan, pasti. Tidak tahu oleh siapa, pasti. Seorang suami tinggal istri, istri tinggal suami, dan seterusnya. Ayah, ibu, dan seterusnya. Pasti. Mungkin kita pernah ditinggalkan seseorang, tapi ternyata suatu ketika kita juga akan. Kita ditinggalkan seseorang, ternyata kita akan meninggalkan seseorang.
Pergi. Itu dalam hidup. Dan sebetulnya Allah beri hal-hal semacam itu adalah untuk memperkuat keimanan kita, bahkan kadang untuk menampakkan karunia Allah yang lainnya. Sehingga kita mengerti begitu nikmatnya makanan, karena di saat kita pernah sakit tidak bisa makan. Kita sakit, nggak bisa makan. Lalu setelah sembuh kita bisa makan. Agar syukur kita atas apa karunia apa yang Allah berikan kepada kita dari kesehatan di hari-hari yang lalu. Kita sering lupa kepada Allah. Sehingga kita masuk bahasan yang lain, orang sering lupa itu justru dengan ujian-ujian yang sifatnya bentuk kenikmatan. Kali ini disebutkan ini maksudnya ujian-ujian dalam bentuk kekurangan. Lanabluwannakum. Allah akan menguji niscaya, sungguh aku akan menguji kalian. Dengan suatu syai' minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wa basyyiris sabirin alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi. Kami akan uji. Binaqsim minal amwali. Menjadi fakir, wal anfus ada yang meninggal. Wath thamarat tidak panen. Tapi yang beruntung siapa? Wa basyyiris sabirin. Orang yang sabar dengan itu semuanya. Maka untuk bergembira justru dengan kita menata hati. Maka jangan gampang berkeluh kesah. Rumah saya ngontrak terus 10 tahun, suami saya nggak pernah belikan rumah, ngontrak terus. Banyak yang ngontrak hari ini, puluhan ratusan orang. Kenapa hanya kamu yang keluh kesah? Saya pengen punya. Baik, banyak tidak punya, tapi mereka hidup indah-indah saja. Jadi bikin rusak hatimu sendiri. Marah kepada suaminya, Masya Allah tetangga sudah pada beli motor, beli mobil, kita selalu pakai angkot. Setiap hari full angkot, berarti itu adalah orang kayak kita sama. Kenapa dia bisa senang? Jualan sayur senang ini. Kenapa kita susah tergelisah? Ini suruh lihat, belajar dari apa yang ada di kiri kanan kita. Itu pendidikan dan itu harus kita bisa semacam itu. Sehingga dalam keadaan apapun seorang beriman itu adalah tampak bahasanya dia adalah dengan keceriaan. Al-mu'minu, seorang mu'min itu bisyratuhu, kegembiraannya tampak fil wajhi. Wa huznuhu fil qalb, kegelisahan di dalam hati. Sedihnya dalam hati lalu mengadu kepada Allah, gembira dia pada akhirnya. Ada lagi tambahan. Nanti orang-orang sabar ini akan dikagetkan di akhirat. Dengan pahala yang berlipat-lipat. Lalu seorang hamba bertanya, ini pahala apa ya wahai malaikat, kok ada pahala segede ini? Dalam pertanyaan bisa saja dihadapkan kepada Allah, ini pahala apa ya Allah kok seperti ini? Dijawab, itu adalah karena kesabaranmu waktu kau sakit selama 1 bulan, sakit parah 1 bulan kau sabar, pahalamu seperti ini. Apa kata seorang hamba, kalau aku tahu begitu agungnya pahalaku, kenapa aku sakit hanya 1 bulan? Tapi ini gak boleh ditiru lalu kita minta sakit di dunia. Jangan. Itu kisah nanti, kisah di akhirat. Sehingga itu adalah bentuk seperti penyesalan. Biarpun di surga gak ada penyesalan. Penyesalannya lah ingin pangkat lebih tinggi lagi. Tapi gak boleh kita di dunia begini lalu minta sakit biar pahala tinggi. Kita tetap minta sehat. Ada satu lagi ini, ada orang yang ini boleh ditiru satu lagi. Ada di akhirat, nanti ada orang mendapatkan pahala berlipat-lipat. Lalu orang ini kaget. Ya Allah, ini pahala apa kok semacam ini? Kok banyak banget? Dijawab, itu adalah pahala sedekahmu dulu waktu di dunia. Padahal sedekahnya adalah gaji 1 juta, cuman sedekah 100 ribu, 50 ribu. Rupanya pahalanya jadi begitu. Lalu seorang itu berkata, ya Allah seandainya aku kembali ke dunia niscaya semuanya akan aku sedekahkan. Nah ini boleh kita tiru saat ini. Yang sakit jangan. Kalau urusan dunia bolehlah kita. Sekarang mumpung masih hidup kita berderma. Tapi sakit gak boleh kita minta sakit. Tapi siapapun yang diuji Allah dengan sakit, Anda menyaksikan acara ini. Di rumah Anda yang sakit, maka sesungguhnya dengan Anda segala kebaikan. Bahkan Allah pun menyebutkan dalam hadis qudsinya, Allah dengan Anda. Maksudnya adalah rahmat Allah akan turun bersama Anda. Abdi maridtu falam ta'udni. Allah menyeru kepada hamba-hambanya. Hei hambaku, aku sakit, kau tidak kunjung kepadaku. Ini yang diuji. Bagaimana ya Rasulullah bagaimana ya Allah aku kunjung kepadamu? Bukankah engkau Rabbul Alamin? Allah menjawab, ya abdi fulan, hambaku ini sakit.
dan kau tidak kunjung kepadanya. Padahal kalau engkau kunjung kepadanya, niscaya engkau akan menemukan aku bersamanya. Makna bersamanya ini adalah rahmat Allah, pertolongan Allah. Maka orang sakit ini ternyata menjadi sebab Allah mengirimkan kepada kita pertolongan dan kasih sayangnya. Maka dekat-dekatlah dengan orang sakit, dekat dengan perasaan, dekat dengan pertolongan, bukan dekat dengan jasad. Dengan perhatian, apalagi sekarang kalau kena COVID nggak boleh dekat-dekat kan? Dekat dengan pertolongan. Dalam hadis qudsi, cuman kesahihan hadisnya diperselisihkan. Ana indal munkasirati qulubuhum. Aku bersama orang-orang yang hatinya tercabik-cabik karena kefakiran, karena sakit, karena kekurangan, karena kematian. Maka siapapun di hari ini, saat ini yang ditimpa oleh Allah dengan musibah dan ujian, itu sesungguhnya Allah telah mengirim Anda tangga untuk Anda titi agar Anda terus naik pangkat yang tinggi. Maka jangan sia-siakan tangga itu, maka menghadaplah kepada Allah dengan memperbanyak zikir dan memohon ampun kepada Allah. Sampai Anda mampu mengucapkan kalimat puji syukur, ya Allah telah kau berikan kepadaku penyakit ini. Dan jadikan ini sebab kebaikan untuk diriku dan anak-anakku semuanya Allah. Dan sembuhkan aku. Allah yang maha kasih. Semakin tertata hati, jangan sampai sakit yang dirasakan seorang hamba, sakit dohirnya ini ternyata mengundang sakit yang lebih parah, yaitu sakit batinnya. Maka terpuruklah manusia itu. Sudah diuji oleh Allah dengan sakit dohir, ternyata batinnya pun juga ikut-ikutan sakit. Karena nggak terima dengan apa yang Allah berlakukan kepadanya. Musibah. Sakitnya adalah semakin sakit. Dan sungguh yang namanya sabar adalah balsam, obat oles, pengobat yang sesungguhnya sabar. Kesabaran. Dan kesabaran perlu dilatih. Imam Ghazali mengajari ilmu sabar itu adalah kita harus mengetahui bagaimana pentingnya sabar, cara sabar. Kita berlatih dengan kesabaran. Atas ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang sudah punya bekal kesabaran ini, bukan berarti orang itu bekal sabar itu lalu pengen diuji terus. Enggak, jangan sombong. Pengen saya, Allah uji saya dan berikan saya kesabaran. Tidak usah minta diuji. Enggak boleh kita. Bahkan diajarkan oleh Allah dalam panjatan doa kita kalau minta yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia minta yang baik-baik. Bukan minta yang jelek. Baik, kita ulang hikmahnya bahwasanya agar hatimu selalu tentram dan rela dalam menerima cobaan dan ujian dari Allah. Ingat di sana ada orang yang merindukan keadaan seperti dirimu. Karena begitu berat cobaan dan ujian mereka untuk mereka dibanding dengan yang engkau alami. Jika engkau sakit, ayo yang sakit. Yang sakit. Sakitmu hanya jenis satu penyakit. Di sana ada orang punya 2 penyakit. Sakitmu 2 penyakit. Di sana ada 3 penyakit. Ada orang. Sampai ada suatu ketika ada sahabat Nabi menemukan satu orang. Sahabat Nabi menemukan satu orang. Sahabat Nabi sudah hidup pada ini. Seorang ini adalah bukan seorang sahabat tabi'in. Di pojok sebuah pasar kota. Dia itu diuji oleh Allah dengan lengkap. Dia punya penyakit lepra putus-putus. Sampai potong-potong semuanya. Dan betul secara mandor zahir kelihatan dari pandangan mata tidak sedap. Dan dia hanya mengharapkan orang memberi makan. Dan orang dia makan, dia duduk di sini, pojok, di kayak perempatan jalan begitu. Dia selalu duduk di situ. Dan dia tidak bisa kerja dan bukan minta-minta, dia duduk di situ orang ngasih makan dan sebagainya. Cuman ada yang penasaran, salah satu sahabat Nabi, lupa namanya, dia penasaran, dia itu muridnya gerak-gerak. Apa yang diucapkan? Kok kayak komat kamit begitu mulutnya? Coba diperdengarkan. Didekatkan telinganya, lalu rupanya kalimat yang diucapkan satu kalimat. Alhamdulillah. 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 Saya ditanya, ya fulan,
Kau mengucapkan alhamdulillah. Syukur atas apa? Lengkap full ujian untukmu. Jalan nggak bisa sudah ini. Alhamdulillah. Dia berkata, alhamdulillah. Aku bersyukur kepada Allah. Ternyata biarpun keadaanku begini, lisanku dan hatiku masih bisa berzikir kepada Allah. Ajib. Lisanku dan hatiku masih bisa berzikir kepada Allah. Nah itu, dia masih melihat sisi lain. Yuk kita belajar dari ini semuanya. Menjadi orang tabah. Jangan minta diuji, akan tapi kalau mendapatkan ujian, ayo kita menjadi orang segera kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua dari Allah akan kembali kepada Allah. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beri kabar gembira mereka orang yang mendapatkan ujian. Lalu dia berusaha untuk menyabar-nyabarkan diri. Kemudian mengucapkan semua dari Allah. Kenapa aku pusing dan akan kembali kepada Allah. Keluarga ada yang meninggal kembali kepada Allah. Saya juga akan kembali kepada Allah. Hartanya dikurangi dari Allah. Dan Allah pun bisa mengganti sewaktu-waktu. Kenapa pusing? Tentram hatinya. Tenang. Dan ingat ujian, penyakit dan sebagainya itu bukan tanda kalau Allah benci kepada kita. Kefakiran tidak menjadikan juga tanda kalau bukan sebagai tanda kalau benci. Makanya orang-orang soleh ahli surga itu adalah macam-macam bentuknya. Ada seorang ahli surga yang dia adalah fakir. Fakir. Dengan segala kekurangan. Nabi Ayub. Bilal bin Rabah. Ammar bin Yasir. Ada orang yang ahli surga ternyata mereka adalah dengan segala kekayaannya. Bahkan menjadi Raja Daud, Raja Sulaiman, Nabi Yusuf. Orang kaya pada zaman Nabi. Abdurrahman bin Auf. Ada orang kaya ahli surga, ada pejabat ahli surga, ada orang fakir ahli surga, ada orang sakit-sakitan ahli surga, ada orang sehat ahli surga. Itu kalau label dunia itu tidak menjadikan jaminan. Bisa saja dia seorang raja masuk neraka, ada. Tapi ada juga raja. Artinya di saat kita diberi oleh Allah kekayaan, jangan sampai kita milih menjadi orang kaya ahli neraka. Pilihlah menjadi orang kaya ahli surga, berusaha. Jika diberi Allah oleh jabatan, ayo menjadi pejabat ahli surga. Kan jabatan akan berakhir dengan kematian kita. Bahkan sebelum mati pun kadang sudah diturunkan. Maka yuk menjadi Sulaiman zaman ini. Daud zaman ini. Yusuf zaman ini. Kalau orang kaya jadilah Abdurrahman bin Auf zaman ini. Ada contohnya semuanya. Di saat diuji di sisi lain maka ayo kita tambah sabar. Sehingga kita punya kesabaran Nabi Ayub. Kesabaran Nabi Yakub yang diuji dengan ujian besar. Kesabaran para nabi-nabi. Kesabaran orang-orang soleh, Masya Allah. Semoga Allah memberikan pada kita karunia-karunia, kenikmatan-kenikmatan. Dan Allah menjauhkan kita dari segala macam musibah. Allah ganti dengan rahmat dan kasih sayangnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semua. Dan semua yang diuji oleh Allah dengan apapun, penyakit, kekurangan rezeki, kemudian juga kematian dan sebagainya. Semoga itu menjadi sebab Allah mengangkat derajat mereka yang meninggal dunia karena COVID dan yang lain, mati syahid, yang ditinggal diberi oleh Allah segala kebaikan, atau yang meninggal karena sakit apapun, keluarganya semoga diberi oleh Allah kesabaran dan Allah ganti dengan segala kebaikan, dan semoga Allah berikan umur panjang kepada kita semuanya dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah senantiasa menjadikan kita yang sadar akan nikmat-nikmat Allah sehingga kita mudah untuk mensyukuri. Dan semoga dengan syukur itu Allah terus menambah nikmat di dunia hingga sampai di surga seperti Allah janjikan. Dan semoga Allah kelak memberikan pada kita husnul khatimah. Allah menjaga hati kita saling mencintai karena Allah. Tiada fitnah di antara kita, tidak ada benci di antara kita. Yang hanya cinta dan kasih sayang. Dan semoga Allah memberikan pada kita husnul khatimah. Wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah menjadikan kelak di saat kita wafat kita bisa mengucapkan kalimat mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.